Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambar Kafatul Buana dengan NPM 2113023063 dari kelas 3A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang KD 3.1 dan 4.1, yaitu materi reaksi senyawa hidrokarbon. Adapun indikator-indikatornya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Hari ini bagaimana kabarnya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah hadir semua, Ibu. Jadi, hari ini kita akan membahas materi tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Apakah di antara kalian ada yang sudah membaca materi kali ini? Sudah Belum, sedikit, Bu. Bu. Oke, ada yang sudah dan ada yang belum ya. Jadi sekarang kita akan memulai pelajaran kali ini ya. Nah, sebelumnya Ibu akan meminta kalian untuk mencermati wacana berikut ini. Oke anak-anak, apabila sudah selesai dalam mencermati wacana tersebut, ajukanlah pertanyaan terkait hal-hal yang belum kalian pahami. Selain reaksi pembakaran, reaksi apa saja ya Bu yang dapat terjadi pada senyawa hidrokarbon? Apakah reaksinya akan berbeda antara alkana, alkena, dan alkuna? Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Apakah di antara kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan tadi? Tidak tahu, Bu. Karena tidak ada yang tahu, maka Ibu langsung menjawab pertanyaannya ya. Jadi, reaksi senyawa hidrokarbon itu berbeda-beda, di antaranya senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Seperti pada reaksi alkana, terdapat reaksi pembakaran, substitusi, dan perangkahan. Sedangkan untuk reaksi alkena dan alkuna, terdapat reaksi pembakaran, adisi, dan polimerasi. Nah, mungkin di antara kalian masih banyak yang kebingungan mengenai reaksi-reaksi yang barusan dijelaskan oleh Ibu. Maka di sini Ibu akan menjelaskannya lebih rinci lagi. Pertama, kita akan membahas materi tentang alkana. Di antaranya yaitu yang pertama reaksi pembakaran. Pembakaran pada alkana adalah reaksi antara senyawa alkana dengan oksigen, di mana pembakaran disertai dengan pembebasan kalor. Nah, pembakaran sempurna ialah pengubahan suatu senyawa menjadi CO2 dan H2O. Contohnya sebagai berikut. Apabila jumlah persediaan oksigen tidak cukup untuk pembakaran sempurna, maka terjadilah pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida dan uap air, atau terkadang karbon dalam bentuk arang dan jelaga. Reaksi yang kedua yaitu substitusi atau penggantian. Atom H dari alkana dapat digantikan oleh atom lain, khususnya halogen. Reaksi substitusi merupakan penggantian atom H oleh atom atau gugus lain. Apabila suatu senyawa alkana direaksikan dengan senyawa lain yang mengandung unsur halogenasinya seperti F2, Cl2, Br2, dan I2, maka
salah satu atom hidrogen pada alkana akan digantikan atau disubstitusi oleh atom-atom halogen tersebut yang dinamakan dengan proses halogenasi. Contohnya yaitu klorinasi atau penggantian atom H dengan klorin. Contohnya sebagai berikut. Nah, pada contoh tersebut, metana direaksikan dengan klorin atau Cl2, di mana salah satu atom hidrogen mengalami substitusi atau digantikan oleh Cl menjadi CH3Cl. Kemudian atom H yang digantikan tersebut bereaksi dengan Cl satunya sehingga membentuk HCl. Yang ketiga yaitu perengkahan atau cracking. Perengkahan adalah pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Perengkahan dapat terjadi jika alkana dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi tanpa oksigen. Contohnya seperti berikut. Reaksi perengkahan juga dapat dipakai untuk membuat alkena dari alkana dan untuk membuat gas hidrogen dari alkana. Pada contoh tersebut, etana mengalami perengkahan menjadi etena dan gas hidrogen. Bagaimana mengenai reaksi pada alkana? Apakah kalian paham? Kalau masih ada kesulitan, boleh ditanyakan. Ibu, jadi pada reaksi pembakaran sempurna akan selalu menghasilkan CO2 dan H2O, dan mengenai reaksi tidak sempurna itu contohnya bagaimana ya, Bu? Zakia, benar sekali bahwa reaksi pembakaran sempurna pada alkana selalu menghasilkan CO2 dan H2O, dan yang tidak sempurna menghasilkan CO dan H2O. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh pembakaran yang tidak sempurna pada reaksi alkana berikut. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Paham, Ibu. Selanjutnya, silahkan perhatikan reaksi-reaksi berikut. Ibu meminta kalian tentukan yang termasuk reaksi pembakaran, substitusi, dan perengkahan dari alkana. Reaksi 1 dan reaksi 3 merupakan reaksi pembakaran alkohol Bu, karena senyawa tersebut bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan CO2 dan uap air. Reaksi 2 merupakan reaksi perengkahan, karena pentana mengalami perengkahan membentuk pentena dan gas H2. Untuk reaksi 4, apakah ada yang tahu terjadi reaksi apa? Pada reaksi 4, terjadi reaksi substitusi. Coba perhatikan pada BR2. Menurut kalian ada sesuatu yang terjadi tidak? Ada, Ibu. BR2 mengalami perubahan, Bu. Tersebut dinamakan substitusi karena BR2 mensubstitusi butana menghasilkan C4H9B. Baik, sepertinya pada reaksi alkana sudah paham ya anak-anak. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu reaksi pada alkena. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran. Seperti halnya pada alkana, alkena suhu rendah mudah terbakar jika dibakar di udara terbuka. Alkena menghasilkan jelaga lebih banyak daripada alkana. Hal itu terjadi karena alkena mempunyai kadar karbon lebih tinggi daripada alkana, sehingga pembakaran menuntut lebih banyak oksigen. Pembakaran sempurna alkena menghasilkan gas CO2 dan uap air, seperti contoh berikut. Nah, contoh tersebut merupakan pembakaran sempurna dari etena. Yang kedua yaitu reaksi adisi atau penjenuhan. Reaksi adisi yaitu reaksi penjenuhan ikatan rangkap. Terjadi pemutusan ikatan rangkap. Contohnya pada itu adisi etena dan H2 menghasilkan etana. Reaksi yang ketiga yaitu polimerasi. Polimerasi adalah penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar. Molekul sederhana yang mengalami polimerasi disebut monomer, sedangkan hasilnya disebut polimer. Polimerasi alkena terjadi berdasarkan reaksi adisi. Prosesnya mula-mula ikatan rangkap terbuka,
sehingga terbentuk gugus dengan dua elektron tak berpasangan. Elektron-elektron tak berpasangan tersebut kemudian membentuk ikatan antar gugus sehingga membentuk rantai. Contohnya seperti berikut ini. Sebelum kita ke pembahasan materi yang ketiga, jika di antara kalian masih terdapat kebingungan mengenai reaksi pada alkana, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ibu, pada reaksi adisi apakah ikatan rangkap karbon akan selalu terputus dan menjadi alkana ya, Bu? Iya, Dinda. Untuk reaksi adisi pada alkena akan memutus ikatan karbon menjadi ikatan tunggal dan menjadi jenuh atau menjadi senyawa alkana. Ibu akan menambahkan contoh pada reaksi adisi. Ibu, mengapa pada reaksi polimerasi alkena untuk molekul monomernya dikalikan dengan N dan itu maksud dari contohnya bagaimana ya, Ibu? Karena poli itu berarti banyak, maka disimbolkan dengan N. Nah, pada persamaan reaksi cukup ditulis satu molekul saja, tetapi sepasang elektron dari C berikatan rangkap C membuka ke kiri dan ke kanan. Jadi senyawa yang dihasilkan dinamakan polietena. Apakah sekarang sudah paham mengenai reaksi pada alkena? Sudah paham, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu reaksi pada alkuna. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran. Seperti halnya alkana dan alkena, alkuna juga dapat mengalami reaksi oksidasi sempurna, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Contohnya seperti gambar berikut. Jika oksigen yang digunakan pada reaksi terbatas, maka reaksinya tidak sempurna dan akan dihasilkan gas karbon monoksida atau padatan karbon. Yang kedua yaitu reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap pada alkuna untuk menjenuhkan ikatan rangkapnya, membutuhkan reaksi 2 kali lebih banyak dibandingkan alkena. Contohnya seperti berikut. Yang ketiga yaitu reaksi polimerasi. Polimerasi alkuna terjadi berdasarkan reaksi adisi, kemudian menjadi alkena dan ikatan rangkap akan terbuka, sehingga terbentuk gugus dengan 2 elektron tak berpasangan. Elektron-elektron tak berpasangan tersebut kemudian membentuk ikatan antar gugus sehingga membentuk rantai. Contohnya seperti gambar berikut. Penjelasan dari Ibu mengenai reaksi pada alkuna. Silakan kalian mengajukan pertanyaan bila masih ada yang belum difahami. Ibu, saya masih kurang paham tentang reaksi adisi mengenai alkuna yang membutuhkan reaksi 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan alkena. Dinda dan anak-anak yang lain, simak penjelasan dari Ibu terkait reaksi adisi alkuna ya. Nah, pada reaksi adisi alkuna mengalami 2 tahap untuk mencapai alkana, karena alkuna sendiri memiliki ikatan rangkap 3 pada atom-atom karbonnya. Reaksinya sebagai berikut. Nah, tahap 1, etona berubah menjadi etena, dan etena akan berubah menjadi etana. Karbon yang dibutuhkan pada reaksi adisi alkuna lebih banyak dari reaksi adisi alkena karena berlangsung 2 tahap, sehingga dapat dikatakan bahwa reaksinya membutuhkan 2 kali lebih banyak dibandingkan pada alkena. Bagaimana? Apakah penjelasan dari Ibu sudah dapat dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Selanjutnya, perhatikan reaksi-reaksi berikut. Tentukanlah mana yang termasuk reaksi pembakaran adisi atau polimerasi dari alkena dan alkuna.
Reaksi 2 merupakan reaksi pembakaran alkena, Bu, karena senyawa alkena tersebut bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan reaksi 1 adalah reaksi adisi dan pada alkena karena reaksi 1 HBr memutus ikatan rangkap pada butena. Ikatan rangkap C dengan C pada alkena berubah menjadi ikatan tunggal C berikatan tunggal C. Pada reaksi 3 merupakan reaksi polimerasi karena molekul sederhana mengalami penggabungan menjadi molekul besar. Reaksi 4 adalah reaksi adisi oleh alkuna, Bu, karena propuna mengalami reaksi adisi dengan HBr dengan 2 kali tahap menghasilkan 2,2 di bromopropana yang merupakan senyawa alkana. Dan reaksi yang kelima merupakan reaksi polimerasi alkuna, Bu, karena propuna mengalami adisi terlebih dahulu dengan H2 menghasilkan propena, sehingga ikatan rangkap akan terbuka sehingga terbentuk gugus dengan 2 elektron tak berpasangan. Elektron-elektron tak berpasangan tersebut kemudian membentuk ikatan antar gugus sehingga membentuk rantai. Wah, terima kasih anak-anak. Jawaban kalian sangat bagus. Ibu rasa sudah cukup yang paham, juga sudah paham banyak mengenai materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada ibu atau teman yang sudah paham ya. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu ingin satu dari kalian dapat menyimpulkan berbagai macam reaksi yang ada pada alkana, alkena, dan alkuna. Saya, Bu. Jadi, kesimpulannya adalah senyawa hidrokarbon memiliki reaksi-reaksi penting yang harus dipahami. Seperti pada alkana, dapat terjadi reaksi pembakaran yang terjadi dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna, substitusi penggantian atom H oleh gugus lain atau perengkahan atau pemutusan rantai karbon. Pada alkena dapat terjadi reaksi pembakaran, adisi atau pemutusan ikatan rangkap, dan polimerasi dan reaksi-reaksi alkuna mirip dengan alkena. Untuk menjenuhkan ikatan rangkapnya dibutuhkan reaksi 2 kali lebih banyak dibanding alkena. Luar biasa, terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa dibaca lagi materi dan belajar dengan soal-soal latihan ya, agar terus mencapai keinginan yang bagus. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebih itu Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.